Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pemirsa Selebes TV yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sekiranya saya tanya kepada bapak ibu sekalian, mau ndak saya tunjukkan sebuah bisnis yang di dalamnya tidak pernah merugi, bahkan menguntungkan terus dan jauh dari azab Allah? Tentu jawaban kita, ya mau Ustaz. Nah, kalau mau, ternyata Allah pun bertanya kepada hambanya, hal adullukum ala tijaratin tunjikum. Mau ndak saya tunjukkan kepada kalian sebuah perniagaan, sebuah bisnis, sebuah usaha yang jauh dari azab Allah dan beruntung terus? Jawabannya, pemirsa, tentu mau. Kalau mau, apa bisnis tersebut? Yang pertama kata Allah, tu'minuna billah, beriman kepada Allah sepenuh hati. Apa yang dimaksud beriman? Beriman menurut definisinya adalah meyakini dalam hati, mengucapkan melalui lisan, melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dari definisi ini, setidaknya ada 3 unsur iman yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama, ucapkan. Yang kedua, yakini. Dan yang ketiga, lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti bahwa ketiga unsur iman ini tidak bisa dipisah. Maaf beribu maaf. Banyak di antara kita yang imannya hanya 2/3. Imannya hanya 1/3. Dia baru diyakini, baru diucapkan, tapi tidak dilakukan. Contoh, anak muda saya tanya, Ces, bagaimana hukumnya sholat? Wajib Ustaz. Tojengko. Tojeng Ustaz. Artinya, dosa kalau tidak sembahyang ki. Kenapa balik belum pakai sembahyang? Apa anda bilang? Kamu masih tua ki Ustaz. Masih muda orang ini. Tua pi orang sembahyang. Ini berarti bahwa imannya baru sekedar yakini, diucapkan, tapi belum lagi dilakukan. Pemirsa Selebes TV yang saya hormati. Inilah yang pertama. Tu'minuna billah. Beriman kepada Allah. Artinya apa? Silahkan jadi politisi, tapi dasarnya adalah iman. Silahkan jadi pedagang, tapi motivasinya adalah iman. Silahkan jadi kontraktor, tapi kontraktor beriman. Silahkan jadi dokter, dokter yang beriman. Silahkan jadi anggota DPR yang beriman. Jadi wali kota yang beriman. Jadi tentara yang beriman. Jadi polisi yang beriman. Jadi perampok yang beriman. Perampok yang beriman, dia tidak mengambil kecuali yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Selebes TV yang saya muliakan, ini yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, tu'minuna billah wa rasulihi, dan beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Orang yang beriman kepada Allah tapi mengkhianati Rasulnya, berarti dia belum berbisnis dengan baik. Lalu bagaimana yang dimaksud beriman kepada Rasul? Beriman kepada Rasul maknanya adalah meyakini bahwa tidak ada lagi Nabi setelah Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun besok lusa kita mendapati ada orang yang hatam Quran 30 juz dia hafal. Bajunya luar biasa, hebat ilmunya, hebat kajiannya, tafsir hadis dia kuasai. Tetapi dia mengaku menjadi Nabi, maka kita wajib tidak percaya. Bahkan kalau kita percaya ada Nabi setelah Rasul, maka batallah syahadatnya. Pemirsa Selebes TV yang saya muliakan. Yang kedua ini penting, yaitu beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul maknanya meyakini bahwa Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Dan yang kedua yang dimaksud beriman kepada Rasul adalah melaksanakan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Selebes TV yang saya muliakan. Berbicara soal sunnah, ada sunnah yang paling disenangi oleh laki-laki, yaitu poligami. Ada orang Pak saya lihat sudah tua, 2 istrinya, masih mau beristri lagi. Begitu saya tanya, Pak, kenapa mau beristri lagi? Nah 2 mi, apa nak bilang? Sunnah Rasul 4, Ustadz. Itawa, masuk di akal. Sekalinya sembayang Isya, tidak cukup 2 menit, cepat sekali. Begitu saya tanya, Pak, kenapa cepat sekali sembayang? Nabi itu kalau sembahyang sampai bengkak betisnya. Apa Nabi bilang? Ustaz kayak tidak tahu saja. Itu kan Nabi. Kita ini manusia biasa. Ini yang jadi masalah. Istrinya Nabi kita mau ikuti.
Giliran sholatnya Nabi, kita tidak mau ikuti. Ini berarti bukanlah bisnis yang sebaik-baik bisnis. Bisnis yang menguntungkan di sisi Allah, yang tidak merugi di sisi Allah adalah bisnis yaitu beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pemirsa Celebes TV yang saya muliakan. Yang ketiga, yang termasuk bisnis yang tidak pernah merugi, bahkan jauh dari azab Allah adalah watujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan agama Allah. Pemirsa, ketika kita berbicara soal jihad, yang ada di benak kita adalah perang. Sebenarnya bukan itu sekedar jihad. Jihad sebesar-besar jihad adalah menaklukkan hawa nafsu. Suatu ketika Rasulullah SAW dan para sahabat kembali dari perang yang sangat besar. Nabi lalu bersabda kepada sahabatnya, saudara-saudara sekalian, baru saja kita pulang dari medan yang kecil dan akan menghadapi perang yang sangat besar. Lalu sahabat heran, ya Rasulullah, masih adakah perang yang lebih besar dari yang kita alami tadi? Nabi berkata, ada bos, itu perang tadi kecil, itu perang tadi tidak seberapa besarnya. Perang yang sangat besar, kata Nabi, adalah perang menaklukkan hawa nafsu. Perang sebesar-besar adalah perang mengendalikan nafsu diri sendiri. Pemirsa Celebes TV yang saya muliakan, Ramadan kali ini adalah perang. Perang bukan melawan orang lain, tapi perang menaklukkan hawa nafsu kita. Pemirsa, jihad fisabilillah menurut Al-Quran ada dua caranya. Pertama, amwal. Yang kedua, anfus. Yang pertama dengan harta, dan yang kedua dengan jiwa diri kita. Pemirsa, mari jadikan Ramadan untuk meraih bisnis yang tidak pernah merugi, bahkan untung terus dan jauh dari azab Allah. Bisnis tersebut tak lain adalah beriman kepada Allah dengan sepenuh hati, meyakini Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya, meneladani Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah jihad fisabilillah, jihad dengan harta dan jiwa kita. Pemirsa, semoga Ramadan kali ini menjadi ladang amal untuk berbisnis dengan sebaik-baik bisnis. Demikian saya, Das'at Latif untuk Celebes TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.